Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Cahyono MMAKT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan materi mengenai manajemen sumber daya data yang terdiri dari Evin Rifana dengan NIM 201217848, Nurfatika Putri Setianingrum dengan NIM 201217850 dan Irsya Husnasari dengan NIM 201217865. Berikut pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen sumber data. Dapat kita ketahui bahwa data merupakan satu aset perusahaan yang identik dengan uang. Artinya ketika data itu hilang, maka upaya yang dilakukan lebih sulit dibandingkan dengan ketika kita harus mencari uang atau aset yang lainnya. Misalnya perusahaan saat ini sedang kehilangan komputer yang memiliki ketinggian sangat cepat. Kita bisa saja langsung memesan kepada supplier untuk mengirimkan komputer tersebut dalam waktu yang pendek atau bahkan dapat dikirimkan langsung. Bayangkan kalau yang hilang itu data, pasti kerugian yang akan kita derita akan luar biasa karena harus memasukkan kembali semua data-data yang offline tadi ke dalam sistem dan termasuk berapa kehilangan yang diderita ketika sistem tersebut offline. Nah, dengan begitu dapat dikatakan bahwa data itu penting. Kemudian pada era teknologi di mana data merupakan satu input yang akan diolah menjadi informasi, maka data itu menjadi satu aset yang sangat berharga sehingga data setiap tahun yang lalu itu akan disimpan di perusahaan karena sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi pengertian manajemen sumber data itu sebenarnya apa sih? Nah, di sini data merupakan sumber daya data organisasi yang vital dan perlu dikelola seperti aset penting lainnya. Nah, kebanyakan organisasi tidak dapat hidup atau tidak akan sukses tanpa data eksternal yang berkualitas. Maka dalam konteks teknologi, sistem informasi atau sumber daya informasi, data merupakan salah satu dari 5 sumber-sumber teknologi informasi. Nah, itulah sebabnya mengapa perusahaan dan manajer memerlukan pelatihan tentang manajemen sumber daya data. Nah, dalam sebuah sistem informasi, data sudah seharusnya diorganisir dan diatur strukturnya sehingga dapat digunakan dengan tingkat efektivitas yang tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan informasi baik pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis, baik internal maupun eksternal. Nah, di sini manajemen data merupakan sebuah kewajiban untuk perusahaan berskala besar, mengingat bahwa perusahaan harus mengelola ribuan hingga jutaan data setiap harinya. Tanpa adanya pengelolaan data yang efektif, operasional bisnis perusahaan akan terganggu karena data yang kurang akurat dan kualitasnya yang rendah. Misalnya perusahaan retail bisa membuat kasir lebih cepat bekerja, mencari jumlah barang yang ada atau mencari harga barang yang dijual. Begitu juga dengan admin, dengan database tersebut akan membuat pekerjaan lebih mudah seperti mencari stok barang yang akan dicari. Baik, mari kita bahas lebih rinci mengenai konsep dasar data. Untuk yang pertama adalah karakter. Nah, data elementer yang dapat dipahami adalah karakter yang terdiri dari huruf, angka, atau simbol lain. Karakter merupakan elemen data elementer yang dapat dipahami atau yang dapat diamati dan dioperasikan. Misalnya karakter A, B, C, persen, titik, angka 1, 2, 7, dan sebagainya. Nah, namun demikian ada yang mengatakan bahwa data terkecil bukan karakter, tetapi bit atau byte. Nah, hal tersebut benar bahwa karakter terbentuk dari digit angka 0101.
Tetapi di sini yang dimaksud karakter dalam hal yang bisa dibaca oleh manusia. Jika digit angka 0101 hanya bisa dibaca oleh komputer, maka dalam hal ini karakter merupakan data yang paling kecil urutannya. Lalu yang kedua adalah field. Field adalah sekelompok karakter yang mewakili karakteristik dari orang, tempat, atau kejadian. Contohnya nama field dari pegawai. Nah, contoh lain misalnya sekelompok karakter alfabetis pada nama seseorang membentuk field nama, dan sekelompok angka dalam jumlah penjualan membentuk field jumlah penjualan. Nah, seperti misalnya field nama Rani, berarti itu merupakan kumpulan dari karakter huruf R, A, N, dan I. Kemudian untuk konsep dasar data yang ketiga adalah record. Record merupakan field data yang berhubungan lalu dikelompokkan untuk membentuk record. Record merupakan kumpulan dari field yang terkait yang menggambarkan suatu unit data individu tertentu. Contohnya, record gaji seseorang yang terdiri dari field data yang menerangkan atribut seperti nama dan tingkat gaji seseorang. Contoh lain misalnya record mahasiswa yang terdiri dari field nama, field NIM, field alamat, field SKS yang diambil, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah file. File adalah sekelompok record yang saling berhubungan yang menggambarkan suatu kesatuan data yang sejenis. Nah, dengan demikian sebuah file karyawan berisikan record tentang karyawan sebuah perusahaan. Contoh lain file mahasiswa angkatan 2020. Maka isinya record-record mahasiswa dalam satu angkatan. Misalnya ada 200 mahasiswa. Maka file tersebut terdiri dari 200 record lengkap mulai dari nama, alamat, tempat tanggal lahir, nama orang tua, asal SMA, dan lain sebagainya. Nah, di sini file-file itu dibagi ada 5 jenis. Yang pertama ada file induk, file transaksi, file laporan, file sejarah, dan yang kelima adalah file cadangan. Lalu konsep dasar data yang kelima adalah database. Database merupakan satu kumpulan file yang terstruktur dan terintegrasi sedemikian rupa sehingga proses data dan pencarian data pada file dapat dilakukan dengan mudah. Atau definisi lain mengatakan bahwa database ini merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di komputer, dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Sehingga dengan database keuntungannya adalah bahwa file yang ada itu akan tersimpan ke dalam atau di dalam sebuah tempat penyimpanan yang terintegrasi sehingga bisa sharing data. Jadi data yang masuk bisa digunakan oleh bagian mana saja. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai fungsi manajemen database. Nah, fungsi yang pertama adalah mempercepat akses data. Jadi di sebuah inkonsistensi data terjadi ketika terdapat beberapa versi dari sebuah file dari beberapa tempat sekaligus. Nah, salah satu peran penting sistem pengelolaan basis data adalah memastikan data yang tersimpan adalah versi terbaru, sehingga tidak ada kesenjangan versi data di antara seluruh user. Lalu fungsi yang kedua adalah membuat database baru dan aplikasi database. Nah, maksudnya database dapat mempermudah dalam membuat database baru dan aplikasi database baru, karena database merupakan landasan dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi. Oleh karena itu, database harus dibuat sedemikian rupa sehingga pembuatan program lebih mudah dan cepat.
Lalu fungsi yang ketiga adalah mengurangi inkonsistensi data. Nah, sebuah inkonsistensi data dapat terjadi ketika terdapat beberapa versi dari sebuah file di beberapa tempat sekaligus. Salah satu peran penting sistem pengelolaan bisnis data adalah memastikan data yang tersimpan adalah versi terbaru, sehingga tidak ada kesenjangan versi data di antara seluruh user. Lalu yang fungsi keempat adalah memelihara kualitas data. Maksudnya kualitas yang disimpan dalam database lebih terjaga, sehingga hasil data yang diakses sama dengan yang diinput ke dalamnya. Lalu database memungkinkan integritas informasi terjaga karena database akan memastikan data akurat, mudah diakses dan konsisten dan berkualitas. Kemudian fungsi yang kelima adalah mendefinisikan data beserta kaitannya. Jadi sebuah database memiliki cakupan informasi yang sangat besar yang tersimpan dalam bentuk dokumen atau tabel. Nah, manajemen database membantu mendefinisikan di mana sebuah informasi terletak beserta kaitannya dengan informasi di tabel atau dokumen lain. Lalu fungsi yang keenam adalah backup dan recovery data. Nah, di sini DBMS memiliki fitur backup dan recovery data otomatis yang tentunya sangat berguna untuk mencegah hilangnya informasi penting. Nah, para user tidak perlu lagi menjalankan pencadangan berkala karena sudah ditangani oleh sistem. Selain itu, sistem pengelolaan data juga secara otomatis mengembalikan database ke versi stabil ketika terjadi sistem crash atau failure untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang jenis database. Nah, jenis database ini ada dua. Yang pertama ada database operasional. Database operasional ini menyimpan rincian data yang diperlukan untuk mendukung seluruh operasi perusahaan. Database ini juga disebut dengan Subject Area Database atau SADB, database transaksi dan juga database produksi. Nah, contoh dari database operasional sendiri ada database konsumen, database personalia, database sediaan, dan database lain yang berisikan data yang dihasilkan oleh operasi perusahaan. Lalu yang kedua ada database analitis. Database ini menyimpan data dan informasi yang diperoleh dari operasi yang dipilih dan database eksternal. Database ini berisi ringkasan data dan informasi yang paling dibutuhkan oleh manajer perusahaan dan pengguna akhir lain. Database ini juga bisa berasal dari data operasional yang sudah diolah sedemikian rupa dihubung-hubungkan dengan database eksternal menjadi data yang baru dan siap digunakan oleh manajemen untuk satu kepentingan tertentu, misalnya untuk pengambilan keputusan. Materi selanjutnya adalah struktur database. Struktur database akan memudahkan programmer untuk menyusun satu list program atau bahasa-bahasa program yang akan digunakan untuk membuat satu software tertentu. Nah, struktur database ini ada 4. Yang pertama, ada struktur hierarkis. Struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi, seperti cabang dari sebuah pohon. Untuk mendapatkan sebuah record dari satu cabang ke cabang yang lainnya mengharuskan sistem manajemen basis data tersebut menavigasi kembali ke persimpangan umum dari cabang-cabang tersebut. Struktur hierarkis ini membentuk struktur seperti pohon. Dalam model hierarkis tradisional, semua catatan saling bergantung dan disusun dalam struktur multilevel yang terdiri dari satu akar catatan ke banyak level bawahan. Dengan kata lain, hubungan antar catatan adalah satu untuk banyak, one to many, karena setiap elemen data hanya berhubungan dengan elemen data. Struktur hierarkis memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien.
khususnya ketika sebagian besar record di dalam basis data yang akan digunakan ke dalam suatu aplikasi. Struktur hierarkis digambarkan seperti pada slide ini, hubungan antar elemen data karyawan terstruktur ke atas. Hal ini tidak bisa saling berhubungan dengan proyek lain karena tidak bisa langsung. Jadi harus ke atas dulu dari elemen data departemen, kemudian turun ke elemen data proyek, baru ke yang bersangkutan. Jadi tidak bisa berhubungan secara langsung karena hanya punya satu orang tua. Lalu yang kedua ada struktur jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. Secara konseptual, setiap record dalam basis data dapat menunjuk ke semua record di data dalam basis data. Ibaratnya seperti meloncat ke setiap cabang pada sebuah pohon. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record di dalam basis data. Gugus tugas basis data yang merupakan subkomite. Struktur ini mewakili hubungan yang lebih kompleks dan masih digunakan oleh beberapa mainframe DBMS. Pengembangan dari struktur hierarkis ini memungkinkan hubungan pemetaan dari banyak ke banyak. Seperti yang ada di gambar di samping ini, karyawan Departemen A yaitu karyawan 1 dan 2 menjadi anggota proyek A dan juga proyek B. Lalu karyawan Departemen B yaitu karyawan 3 juga menjadi anggota proyek A dan juga proyek B. Ketika Departemen A akan menggunakan karyawan yang merupakan induk dari Departemen A dan B, maka dapat langsung, tidak perlu ke atas terlebih dahulu. Karena hubungannya Struktur database yang berikutnya adalah struktur relasional. Sekumpulan basis data seperti ini terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel-tabel spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai petunjuk atau alamat. Sebagai gantinya, relasi antar tabel bersifat implisit. Jika struktur hierarkis dan jaringan mengandalkan diri pada relasi fisik atau physical relationship di dalam bentuk alamat-alamat penyimpanan, relasi dalam struktur basis data relasional adalah implisit. Struktur mirip tabel dari sistem manajemen basis data relasional adalah sebuah format yang dapat dipahami dengan cepat oleh manajer maupun staf profesional. Nah, jadi struktur relasional ini adalah struktur yang memperbaiki kekurangan-kekurangan dari struktur database sebelumnya. Nah, di sini dapat dilihat ada tabel departemen dan tabel karyawan. Dalam tabel departemen terdapat departemen nomor, departemen name, dan departemen lokasi, dan departemen manajer. Kemudian dalam tabel karyawan ada employer nomor, departemen name, departemen location, employer salary, dan departemen nomor. Jadi kedua tabel ini terdapat hubungannya. Seperti jika kita ingin melihat employer number 1, di mana sih letak dia ditempatkan dalam departemen mana? Bisa dilihat pada kolom departemen number, yaitu di departemen A. Jadi nanti kita akan melihat departemen A itu berada di lokasi mana dan dipegang atau ditanggung-jawabi oleh manajer siapa begitu. Jadi dalam setiap tabel itu ada hubungannya, seperti itu. Dengan tabel-tabel tersebut kita dapat dengan mudah membuat program atau membuat perintah kepada komputer untuk melakukan satu aksi tertentu. Kemudian untuk struktur database yang selanjutnya adalah struktur multidimensi atau struktur multidimensional. Struktur database multidimensi adalah
variasi model hubungan yang menggunakan struktur multidimensi untuk menghimpun data dan menyatakan hubungan di antara data. Struktur multidimensi dapat digambarkan sebagai kubus data dan kubus di dalam kubus data. Setiap sisi kubus dianggap satu dimensi dari data. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Misalnya, kotak sebelah kiri jenis bahan baku, buku A, B, dan C. Dimensi yang belakang daerah Bangkalan dan Kamal. Dimensi yang depan adalah dimensi tahun 2001, 2002, 2003, dan 2004. Artinya, nilai penjualan bahan baku tahun 2001 adalah 4.585, lalu dibagi Kamal persen dan Bangkalan persen, dan seterusnya, sampai dengan tahun 2004. Sehingga ketika database disusun dengan model ini akan mudah untuk dilakukan tanpa pemahaman, karena mudah untuk menggambarkan tentang sisi dari data yang kita miliki. Pembahasan yang berikutnya adalah mengenai metode akses data. Akses data ini bisa diakses dengan dua cara. Yang pertama, akses berangkai. Akses berangkai merupakan salah satu di antara cara yang sederhana untuk akses data. Metode ini menggunakan metode berangkai. Rekaman di dalamnya disimpan secara fisik dengan susunan yang diidentifikasikan menurut field kunci pada setiap rekaman. Akses berangkai cepat dan efisien apabila berkenaan dengan jumlah data yang besar diperlukan proses secara berkala. Jadi, akses berangkai ini merupakan rekaman di dalam sebuah alat penyimpanan yang berbentuk fisik dengan susunan yang diidentifikasi menurut field kunci pada setiap rekaman. Biasanya alat yang digunakan untuk menyusun database yang relasi menggunakan pita magnetik, sehingga ketika kita akan mengambil data tentunya tidak bisa harus urut seperti itu. Contohnya seperti pita kaset. Saat kita akan mendengarkan lagu, kita harus memutarnya sesuai dengan urutan lagu tersebut disusun. Jadi, apabila kita akan mengambil data yang banyak dalam susunan yang banyak, pasti akan sangat memakan waktu yang cukup lama karena kita harus mengurutkannya. Jadi, metode akses data berangkai ini kurang efektif jika digunakan. Kemudian, akses data yang kedua adalah metode langsung. Pada waktu menggunakan metode akses langsung, rekaman tidak harus disusun dalam suatu rangkaian tertentu pada media penyimpan, tetapi komputer harus tetap melacak lokasi penyimpanan setiap rekaman dengan menggunakan berbagai metode organisasi langsung sehingga data dapat ditemukan kembali ketika diperlukan. Biasanya, alat yang digunakan untuk menyusun database ini adalah CD atau DVD. Seperti itu. Dari pemaparan materi dari kelompok tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen database penting karena kaitannya dengan proses software, program maupun efek efisiensi penggunaan sumber daya di komputer. Jadi tidak terlalu berat cara bekerjanya. Nah, itu merupakan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.